Saya mencintai demokrasi. Tetapi karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan sebagai pejuang. Apalagi pahlawan. Nama saya tak pernah masuk koran. Potret saya tak jadi tontonan orang. Saya, Ibu RT Tursina, hanya berjuang di lingkungan RT Gugus Depan. Di lingkungan RT yang saya pimpin, seluruh warga pro demokrasi. Mereka mendukung penuh pelaksanaan demokrasi tanpa syarat. Dengan beringas mereka akan berkoar jika ada warga yang anti demokrasi. Dan dengan gampang saya bisa mengarahkan mereka untuk maju demi mempertahankan demokrasi. Kalian tidak percaya? Ayo kita buktikan. Demokrasi! 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 Benar kan? Hanya sedikit salahnya. Memang tak banyak orang yang mengerti apa arti demokrasi yang sebenarnya. Pokoknya demokrasi itu bagus. Sesuatu yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Sesuatu yang membutuhkan pengorbanan besar. Sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Saya kira itu cukup. Saya sendiri tak dapat menerangkan apa arti demokrasi yang sebenarnya. Saya tidak pernah belajar jadi juru penerang. Saya takut kalau ada batasan-batasan saya yang dapat disalahgunakan. Apalagi sampai ada perbedaan tafsir yang kemudian menjadikannya bertolak belakang. Pada suatu hari, RT kami mendapat kunjungan petugas yang mengaku datang dari kelurahan. Pasalnya akan diadakan pelebaran jalan, sehingga setiap rumah akan dicapik 2 meter. Petugas menghimbau agar kami, seperti juga warga yang lain, merelakan kehilangan itu. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sangat berguna bagi pembangunan di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara-saudara mengerti. Hanya 2 meter. Enak saja ngambil 2 meter demi pembangunan. Pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami ini hanya 6 meter kali 4? Kalau kalian ambil 2 meter kali 6, rumah kami hanya cukup untuk gang. Kontan kami tolak. Bagaimana bisa kami hidup di dalam gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa. Itu tidak mungkin. Tapi itu sudah merupakan keputusan bersama. Keputusan bersama. Bagaimana bisa membuat keputusan bersama tentang rumah kami, tapi tanpa rembukan dengan kami? Alah, seperti Raja Nero saja.
Oh, soalnya masyarakat di sebelah sana mayoritas bekerja sebagai karyawan pabrik tekstil. Mereka membutuhkan jalan tembus yang cepat agar bisa dilalui oleh bajai, mikrolet, bahkan kendaraan umum lainnya. Itu sudah diperhitungkan masa-masa oleh pembangunan. Diperhitungkan masa-masa. Diperhitungkan masa-masa bagaimana? Kami tak pernah ditanya apa-apa. Tanah ini milik kami. Kami tak akan pergi. Suara apa itu? Tidak, jangan sampai itu suara bulldozer. Tidak. Tapi suara itu semakin mendekat. Suara apa itu? Suara apa itu? Jangan sampai itu suara bulldozer. Tapi suara itu semakin mendekat. Suara apa itu? Bulldozer mengambil 2 meter tanah kami dan menyeruduk dengan buas. Warga kami semakin panik. Jangan, Pak! Jangan ambil tanah kami, Pak! Kami mohon, Pak! Itu tanah nenek moyang kami. Kami mohon, Pak! Gimana kami akan tinggal, Pak? Jika Bapak mengambil tanah kami. Jangan, Pak! Jangan! Jangan, Pak! Dibeli berapapun, Pak! Kami tak akan sudi. Sebab tanah ini memang tanah kami, Pak! Jangan, Pak! Dibeli berapapun, kami tak akan sudi. Sebab tanah ini memang tanah kami, Pak! Jangan, Pak! Jangan! Jangan, Pak! Jangan! Barengan dengan itu, datanglah 10 orang yang mengenakan seragam dan turun dari mobil kol. Ibu, namanya itu aparat yang ingin menyelamatkan rakyat. Oh, betul Ibu, itu aparat yang ingin menyelamatkan rakyat. Tunggu dulu. Apakah benar itu aparat yang ingin menyelamatkan rakyat? Saya harus melihatnya dan memperhatikan dengan jelas. Apakah itu aparat yang ingin menyelamatkan rakyat? Apakah itu aparat yang ingin menyelamatkan rakyat? Saya harus lihat gerak-geriknya, langkah-langkahnya, bahkan seragamnya. Apakah benar itu aparat yang ingin menyelamatkan rakyat? Apakah benar itu aparat, tetapi langkah-langkahnya, seragamnya. Oh ya Tuhan! Ya Tuhan! Ternyata itu bukan aparat yang ingin menyelamatkan rakyat, melainkan para petugas yang ingin mengamankan perdagangan. Hai! Cepat kamu! Kita lindungi tanah kita! Hei kalian semua! Ayo keluar! Kita lindungi tanah kita! Hei! Ayo kalian semua keluar! Anda mengadukan besar-besaran! Hei! Cepat! Cepat keluar! Perempuan-perempuan menjerit. Anak-anak berlarian. Bapak-bapak mencoba menghentikan supir bulldozer itu. Tapi ternyata supir bulldozer itu mengeluarkan parang yang telah dihunusnya dan ditusukkan kepada benda asing. Asap berlumuran darah. Bapak mencoba mengangkat Asap dan dilarikannya ke rumah sakit. Saya telah gagal. Saya gagal menjadi ibu RT yang bisa mengayomi warga saya. Saya gagal.
Sebagai ibu RT yang harus mengayomi seluruh warga, saya harus mengambil solusi dari semua masalah ini. Ya. Seperti tulisan ini. Jangan ambil tanah kami. Akhirnya saya berpikir saya harus memberanikan diri menemui direktur pabrik tekstil itu. Tapi dengar, orangnya jarang sekali di tempat. Oh, apalagi dia tidak akan menerima saya jika saya menggunakan pakaian degil seperti ini. Saya harus mencari baju saya. Mana baju saya? Ya, mana baju saya? Di mana baju saya? Ini baju saya. Kemarin saya telah membelinya di pasar Senen. Ya, dengan baju ini saya bisa mengubah penampilan saya. Tunggu sebentar. Saya harus merubah penampilan saya. Ya, tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Bagaimana? Saya sudah kelihatan rapi, sedikit resmi, bahkan terlihat sangat terpandang, bukan? Sama persis dengan petugas dari kelurahan. Saatnya saya bergegas menemui direktur pabrik tekstil itu. Ternyata direktur pabrik tekstil itu terkejut melihat saya. Yang ternyata saya bukan petugas dari kelurahan, melainkan korban dari penggusuran. Tapi dia bersikap ramah tamah, menyalimi saya, bahkan menghidangkan saya sebuah makanan dan minuman. Tapi saya tolak. Saya pangkas habis. Karena tujuan saya di sini, saya hanya ingin menyelamatkan hak-hak warga saya. Saya hanya ingin keadilan bagi kami. Saya tidak minta apa-apa. Saya hanya ingin tanah kami kembali. Titik. Tuhan Maha Besar. Saya mohon maaf. Saya benar-benar tidak tahu ini. Oh, saya tidak pernah memperbolehkan siapapun melakukan tindakan atas nama perusahaan. Ya, para karyawan sudah saya beri uang transport. Kalau ya apa itu masalah pelebaran jalan atau jalan pintas, oh mungkin karena mereka ingin menyelamatkan uang mereka. Ya, saya harap Anda menyampaikan permohonan maaf saya kepada seluruh warga. Saya harap Anda menyampaikannya dengan segera. Dia begitu bersungguh-sungguh. Saya mulai senewan. Ini sandiwara apa lagi? Saya tahu dia hanya pura-pura. Mulutnya yang manis, saya bisa mengendus gerak-geriknya. Tidak mungkin kan dia tidak tahu apa arti 2 meter bagi dia. Sedangkan 2000 hektar pun bagi dia hanya secuil upil. Orang kaya memang begitu. Apalagi kalau sudah konglomerat. Menyelamatkan uang receh saja pakai menyembelih rakyat. Orang kecil seperti kami ini memang kelihatan lemah dan mudah ditipu. Karena kami sadar kami selalu menahan diri kami. Tapi kalau lama-kelamaan akan meledak juga. Seperti halnya semut yang terus-menerus diinjak. Lama-kelamaan dia akan menggigit. Ya, dia tahu saya siap meledak. Tapi dia semakin bersikap ramah tamah. Bahkan saya diperlakukan sebagai tamu yang sangat terhormat. Tapi saya tak terkecoh. Dan ketika saya di sana,
Direktur itu tangannya diulurkan kepada saya dan membawa amplop hitam coklat nan tebal dan bertuliskan 1 miliar. Ya, 1 miliar. Lihat, 1 miliar. 1 miliar. 100 kali dalam hidup saya belum pernah memegang uang sebanyak ini. Apa yang tidak bisa saya beli dengan uang sebanyak ini? Saya bisa membeli rumah. Saya bisa membeli mobil. Saya bisa membayar hutang-hutang saya. Bahkan saya bisa mengirimi keluarga saya yang ada di kampung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau telah mengabulkan doa-doaku selama ini. Akhirnya aku bisa mengubah nasibku. Terima kasih Tuhan. Dan keesokan harinya, seluruh warga RT Gus Depan berkumpul. Mereka hanya ingin tahu hasil rembukan saya dengan direktur itu. Dan saya pun memberi wejangan kepada seluruh warga saya. Saudara-saudaraku yang sangat saya cintai. Memang berat kehilangan 2 meter dari milik kita. Sangat berat. Bahkan terlalu berat. Tetapi perlu kalian ketahui, jauh lebih berat lagi jika kita kehilangan nyawa. Bukankah kita semua sepakat untuk mendukung demokrasi dan mencintai konsekuensinya? Saya harap kalian semua bisa legowo menerima semua ini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sejak saat itu, seluruh warga RT Gugus Depan kompak menolak demokrasi. Sejak hari itu, seluruh warga RT Gugus Depan membenci demokrasi. Hanya tinggal saya sendiri yang tetap berdiri di sini, teguh dan tegar, tak goyah oleh topan badai, tak gentar oleh panas dan hujan. Apapun yang terjadi, saya akan tetap membela demokrasi sampai titik darah penghabisan. Demokrasi.